Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadon Mahya. Saya di sini akan membahas tentang pengaruh kebudayaan dan kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan memasuki latar belakang, yaitu Indonesia sejak zaman dahulu dikenal sebagai wilayah yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional antara India dan Cina. Letak geografis ini menyebabkan banyak pedagang dari berbagai wilayah datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Melalui hubungan perdagangan tersebut, terjadi interaksi antara masyarakat Indonesia dengan bangsa asing, terutama India. Interaksi ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa agama, kebudayaan, bahasa, dan juga sistem pengetahuan dari India. Sekitar abad ke-1 hingga abad ke-5 Masehi, pengaruh agama Hindu dan Buddha mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Masuknya pengaruh ini tidak terjadi melalui penaklukan, melainkan proses hubungan damai, perdagangan, dan pertukaran budaya. Seiring waktu, masyarakat Nusantara mulai mengenal ajaran Hindu-Buddha dan menggabungkannya dengan budaya lokal yang sudah ada sebelumnya. Hal ini kemudian melahirkan berbagai kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Kutai, Tarumanagara, Sriwijaya, dan Majapahit. Selain mempengaruhi bidang keagamaan, kebudayaan Hindu-Buddha juga memberikan pengaruh besar dalam bidang pemerintahan, seni, bahasa, sastra, serta arsitektur di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan. Yang pertama yaitu teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, di teori pertama ada teori Brahmana, yaitu menyatakan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum Brahmana, yaitu kaum para pendeta, yaitu golongan pendeta dalam agama Hindu yang memiliki pengetahuan tinggi tentang kitab suci, Weda, dan upacara keagamaan. Setelah itu, menurut teori ini, para penguasa lokal di Indonesia mengundang para Brahmana dari India untuk melakukan upacara keagamaan dan penobatan raja. Dalam tradisi Hindu, seorang raja dianggap sah apabila telah menjalani upacara keagamaan tertentu yang dipimpin oleh seorang Brahmana. Melalui kegiatan tersebut, para Brahmana mulai memperkenalkan ajaran agama Hindu-Buddha. Sistem kasta, bahasa Sanskerta, serta tulisan Pallawa kepada masyarakat setempat. Bukti teori ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa Sanskerta dalam prasasti-prasasti kuno di Indonesia. Yang kedua, ada teori Vaisya, yaitu yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang dari India, yaitu golongan Vaisya. Para pedagang ini datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Mereka biasanya tinggal cukup lama di wilayah pelabuhan sambil menunggu perubahan musim angin agar dapat berlayar kembali ke India. Selama tinggal di wilayah Nusantara, para pedagang tersebut berinteraksi dengan masyarakat lokal. Bahkan ada yang menikah dengan para penduduk setempat. Dari interaksi tersebut, mereka memperkenalkan agama, kebiasaan, dan juga kebudayaan India kepada masyarakat. Karena kegiatan perdagangan sangat ramai pada masa itu, teori ini dianggap cukup masuk akal sebagai salah satu cara penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga ada teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan kesatria atau prajurit dari India. Menurut teori ini, para kesatria datang ke Nusantara
karena konflik politik atau peperangan di India. Mereka kemudian melakukan penaklukan atau mendirikan kekuasaan baru di wilayah Indonesia. Setelah itu, mereka menyebarkan kebudayaan dan sistem pemerintahan Hindu kepada masyarakat setempat. Melalui kekuasaan politik tersebut, kebudayaan Hindu-Buddha mulai berkembang di berbagai kerajaan di Nusantara. Yang terakhir, teori arus balik, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sendiri memiliki peran aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Menurut teori ini, beberapa orang dari Nusantara pergi ke India untuk belajar agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Setelah selesai belajar, mereka pun kembali ke Indonesia dan menyebarkan ajaran tersebut kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyebaran Hindu-Buddha tidak hanya berasal dari orang India, tetapi juga melibatkan masyarakat Indonesia sendiri yang aktif mempelajarinya. Nah, setelah pengertian, kita masuk kepada alur masuknya Hindu-Buddha melalui perdagangan. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha sangat berkaitan dengan jalur perdagangan laut yang ramai pada masa itu. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada pedagang dari India berlayar menuju wilayah Asia Tenggara dan Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Kemudian mereka singgah di berbagai pelabuhan perdagangan Indonesia. Terjadi hubungan sosial dan ekonomi antara pedagang Indonesia dan masyarakat lokal. Melalui interaksi tersebut, pedagang, pendeta, dan bangsawan India mulai memperkenalkan agama serta budaya mereka. Masyarakat Nusantara kemudian menerima, mempelajari, dan menyesuaikan budaya tersebut dengan tradisi lokal. Kemudian ada juga dampak dan akulturasi Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada bidang pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia dipimpin oleh kepala suku. Setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, berkembang sistem kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Nah, contohnya ada kerajaan bercorak Hindu-Buddha antara lain Kerajaan Kutai dan Tarumanagara, Sriwijaya, Mataram kuno, Singasari, dan juga Majapahit. Kemudian bidang agama dan kepercayaan. Masyarakat mulai mengenal agama Hindu dan Buddha, konsep-konsep dewa, serta pembangunan tempat ibadah seperti candi. Namun, kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme tetap masih ada. Yang ketiga yaitu bidang bahasa dan tulisan. Masuknya Hindu-Buddha memperkenalkan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Hal ini terlihat pada berbagai prasasti yang ditemukan di Indonesia seperti prasasti Yupa di Kutai. Nah, yang keempat adalah bidang seni dan arsitektur. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat pada pembangunan candi, patung, dan relief yang menggambarkan kisah keagamaan. Contohnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kelima yaitu bidang sastra. Muncul berbagai karya sastra yang terinspirasi dari kisah India seperti Ramayana dan Mahabharata. Cerita tersebut kemudian disesuaikan dengan budaya Indonesia dan berkembang dalam seni wayang. Yang keenam, ada bidang sosial masyarakat. Masyarakat mulai mengenal sistem kasta dalam agama Hindu. Meskipun penerapannya di Indonesia tidak seketat seperti di India. Dari peristiwa masuknya kebudayaan dan kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia, kita juga dapat melihat bahwa perkembangan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh hubungan dan interaksi
dengan dunia luar. Hubungan perdagangan yang terjadi pada masa itu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal pengetahuan, kepercayaan, dan sistem kehidupan yang baru. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada masa lalu memiliki kemampuan untuk berkembang dan belajar dari pengaruh luar. Mereka tidak hanya menjadi penerima pengaruh, tetapi juga mampu mengolah dan menyesuaikan pengaruh tersebut dengan kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat di Nusantara. Selain itu, perkembangan pada masa Hindu-Buddha turut menjadi dasar bagi perkembangan kebudayaan dan peradaban masa-masa berikutnya. Banyak nilai, sistem, serta peninggalan budaya dari masa tersebut yang kemudian mempengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia hingga ke periode selanjutnya. Dengan memahami hal ini, kita juga dapat menyadari bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi juga memberikan pemahaman tentang bagaimana proses perubahan dan perkembangan masyarakat terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu juga, pada masa berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha juga mulai muncul pusat-pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Tempat-tempat tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah, tetapi juga tempat mempelajari ajaran agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Selain berkembangnya kegiatan pendidikan, pada masa Hindu-Buddha juga mulai dikenal sistem penanggalan dan perhitungan waktu yang digunakan dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun kehidupan sehari-hari. Sistem penanggalan ini membantu masyarakat dalam menentukan waktu, pelaksanaan upacara, kegiatan pertanian, dan berbagai kegiatan penting lainnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha tidak hanya terbatas pada kepercayaan dan budaya, tetapi juga berperan dalam mendorong berkembangnya kegiatan intelektual, pendidikan, serta pengetahuan masyarakat pada masa itu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia terjadi melalui hubungan perdagangan dan interaksi dengan bangsa India. Proses penyebarannya dijelaskan melalui beberapa teori, yaitu teori Brahmana, Vaishya, Ksatria, dan arus balik. Pengaruh Hindu-Buddha memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang agama, pemerintahan, bahasa, seni, dan sastra. Namun, pengaruh tersebut tidak sepenuhnya menggantikan budaya asli Indonesia, melainkan bercampur dengan menghasilkan akulturasi budaya yang khas dan unik. Nah, akulturasi inilah yang menjadi bagian penting dalam perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia hingga saat ini. Perpaduan antara budaya lokal dengan budaya Hindu-Buddha melahirkan berbagai bentuk kebudayaan baru yang unik seperti bangunan candi, seni ukir, relief, serta karya sastra yang dipengaruhi kisah-kisah dari India tetapi tetap disesuaikan dengan tradisi masyarakat Indonesia. Selain itu, pengaruh Hindu-Buddha juga membentuk sistem pemerintahan kerajaan yang teratur serta memperkenalkan penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa dalam berbagai prasasti. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengaruh kebudayaan dan kepercayaan Hindu-Buddha memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk identitas dan perkembangan peradaban di Indonesia. Hingga sekarang, peninggalan sejarah seperti candi, prasasti, serta berbagai karya seni masih dapat kita lihat sebagai bukti nyata dari proses akulturasi tersebut.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.